Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 20 14 40 Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 3, mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan. Di sini saya akan membuat video dengan tema tindakan preventif untuk menjaga kesehatan dari penyakit tidak menular. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang penyakit tidak menular. Nah, apakah ada yang tahu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau sering dikenal dengan PTM adalah penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis degeneratif antara lain penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes mellitus, kanker, penyakit paru obstruksi kronik, cedera, dan penyakit gangguan indera dan fungsional. Penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Menurut WHO, tahun 2018, penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian hampir 71% di dunia dan membunuh 36 juta jiwa per tahun. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, persentase penyakit tidak menular di Indonesia sebesar 69,91%. Apa saja yang termasuk penyakit tidak menular merupakan 1. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah jantung koroner, terjadi penyumbatan aliran darah pada arteri koroner. 2. Penyakit stroke. Penyakit stroke terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga terjadi kematian sel-sel pada bagian area di otak. Ketiga, penyakit kanker. Penyakit kanker terjadi tumbuhnya sel-sel yang tidak normal. Keempat, penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi terjadi peningkatan tekanan darah yang dapat menimbulkan kerusakan pada organ lain seperti ginjal, jantung, dan otak. 5. Diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus adalah gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. 6. Penyakit paru obstruksi kronik atau sering dikenal dengan PPOK. PPOK adalah adanya hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya kembali normal, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan riset kesehatan tahun 2018, yaitu 1. Penyakit hipertensi lebih dari 18 tahun meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. 2. Obesitas lebih dari 18 tahun meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Ketiga, penyakit kanker meningkat dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Keempat, penyakit stroke lebih dari 15 tahun meningkat dari 7 per mil menjadi 10,9 per mil. Yang kelima, penyakit diabetes mellitus lebih dari 15 tahun meningkat dari 6,9% menjadi 10,9%. Faktor risiko penyakit tidak menular sebagai berikut. 1. Genetik. 2. Kondisi fisik seperti kelelahan, kurang tidur, dan kurang gizi. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, usia. Biasanya usia lanjut mempunyai risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Kelima, gaya hidup yang tidak baik. Gaya hidup yang tidak baik disebabkan oleh 1. Merokok. Merokok dan menggunakan rokok elektronik dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. 2. Kurang aktivitas fisik, menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Ketiga, konsumsi buah dan sayur kurang, sehingga menyebabkan berkurangnya serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Keempat, konsumsi alkohol memiliki dampak terhadap kesehatan hati, ginjal, otak, dan lain-lain sebagainya.
Pencegahan penyakit tidak menular yaitu 1. Perilaku hidup sehat seperti tidak merokok, konsumsi sayur dan buah lebih dari 5 kali per hari, konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari, konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok makan per hari, konsumsi lemak atau minyak tidak lebih dari 5 sendok makan orang per hari. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu. Tidak mengonsumsi alkohol dan kendali stres. 2. Lingkungan yang sehat, bebas polusi, kendaraan yang layak jalan, fasilitas umum untuk aktivitas fisik seperti tempat bermain dan olahraga. Ketiga, kondisi tubuh seperti berat badan ideal, gula darah normal, kolesterol normal, dan tekanan darah normal. Pengendalian faktor risiko dengan perilaku cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Direkomendasi untuk mau memeriksa diri dengan melakukan deteksi dini, khususnya bagi risiko tinggi penyakit tidak menular. Manfaat pelayanan kesehatan terdekat dan keluhan sekecil apapun kepada pihak dokter atau perawat yang bertugas di sana. Menyiapkan asap rokok. Merekomendasi semua perokok untuk tidak merokok. Menganjurkan semua perokok untuk berhenti merokok dan membantu upaya mereka untuk berhenti merokok. Masyarakat menggunakan bentuk lain dari tembakau harus disarankan untuk berhenti. R. Rajin aktivitas fisik. Tingkatkan aktivitas fisik secara progresif untuk mencapai tingkat moderat seperti jalan cepat, setidaknya 30 menit per hari atau 5 kali dalam seminggu. Kontrol berat badan dan hindari kelebihan berat badan dengan mengurangi makanan berkalori tinggi dan melakukan aktivitas yang cukup. D. Diet sehat. Dengan kalori seimbang, konsumsi gula dengan cara tidak melebihi 4 sendok teh per hari, konsumsi garam atau natrium klorida dengan cara membatasi sampai kurang 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak dan membatasi makanan olahan atau cepat saji. Total konsumsi lemak 5 sendok makan per hari. Batasi daging berlemak, lemak susu, lemak minyak goreng, ganti minyak sawit dan minyak kelapa dengan zaitun, kedelai, jagung, minyak bunga matahari. Konsumsi buah dan sayur yaitu 5 porsi atau 400-500 gram per hari atau 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 1 mangkok sayuran dimasak. Konsumsi ikan sedikit 3 kali per minggu, utamakan minyak seperti tuna dan salmon. Tidak konsumsi minuman beralkohol. K. Kendali stres. Berpikir positif, tidur yang cukup, olahraga, meditasi, dengarkan musik, dan lain-lain sebagainya. Screening faktor risiko penyakit tidak menular seperti pengukuran tekanan darah, gula darah sewaktu, indeks massa tubuh, dan lain-lain yang dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap orang. Rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular seperti 1. Berhenti merokok. 2. Batasi konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan. Ketiga, rajin konsumsi buah dan sayur. 4. Rajin aktivitas fisik. 5. Cek kesehatan secara teratur. Sekian video dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.